Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sehat Yuk bersama Green Care. Di mana pada kesempatan kali ini kebetulan Kang Arielnya diganti nih sama aku, ya. Saya Evi, di sini saya sebagai pengelola Home Care Green Care. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan narasumber kami pada hari ini yang sangat luar biasa dan merupakan kehormatan buat kami dari Home Care untuk mengenalkan beliau, ya, karena beliau ini luar biasa pengalamannya di bidang Home Care. Dan merupakan suatu keberkahan ketika beliau mulai bergabung nih dengan Home Care Green Care. Ya, baik, kita sambut bersama siapa sih narasumber kita siang hari ini? Ibu Yayet. Selamat datang Bu Yayet. Aduh, terima kasih Bu Evi. Aduh, saya merasa gimana ya? Merasa tersanjung sinetron dong Bu. Iya. Iya Bu Evi, Ya, terima kasih. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Evi, Alhamdulillah sehat. Ya, sobat GC semua, saya perkenalkan dulu, Bu Yayet ini adalah seorang perawat senior, praktisi di rumah sakit tadinya, dan di rumah sakitnya juga beliau spesialisasinya ke home care nih. Jadi suatu kehormatan yang sangat besar buat kami karena Bu Yayet mau bergabung nih mulai kemarin Januari ya. Iya betul. Januari ya Bu ya. Tanggal 16 Tanggal 17 16 ya. bergabung dengan Home Care Green Care. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bu Yayet yang sudah menjadi seniornya, tahu lapangan home care ini akan menambah daya apa ya Bu ya? Kekuatan Home Care Green Care ya, sehingga makin banyak orang yang bisa merasakan bagaimana pelayanan Green Care ini. Iya. Ya, baik Bu Yayet, dipanggilnya apa Bu? Mami aja. Oh Mami, iya. Saya bisa Sobat dipanggil GC. Mami. Nah, iya betul. Jadi panggilan kesayangan kami nih dulu ya sama Bu Yayet ini adalah Mami, ya, karena beliau memang seperti Mami buat kita ya, wise gitu ya, baik. Aduh, kemudian sangat memperhatikan, jadi layaknya seperti Mami, sehingga pada siang hari ini dipanggilnya Mami aja ya, Mami? Ya, boleh. Biar Okay. akrab ya, semakin akrab ya. Ya, baik Mami. Gak tegang. Iya, Mami, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tips menjaga kesehatan lansia di rumah. Sesuai dengan kita saat ini ya, yang bergerak di bidang home care ya Mami ya, dimana seperti kita ketahui bahwa jumlah lansia itu ada kemungkinannya, bahkan sekarang yang terjadi, fenomena yang ada, jumlah lansia itu semakin meningkat tiap tahunnya. Betul. Menurut data statistik dari BPS aja tahun 2020 nih Mi, itu sudah 26 juta jumlah lansia di Indonesia. Ya betul Mi, sehingga ini juga kan beda ya Mi ya, karakteristik lansia, dewasa dan sebagainya ya, sehingga ini juga kita harus mengedukasi ke masyarakat yang mempunyai lansia di rumah ya, karena sesuai dengan fisiologis terdapat penurunan dari fisiologis lansia tersebut ya. Nah, baik, sekarang kita ingin berbicara tentang kesehatan lansianya ya Mi ya. Nah, Mami punya pengalaman nggak tentang perawatan lansia di rumah? Selama Mami di home care itu kebanyakan memang yang home care itu kebanyakan lansia ya,
Karena apa? Mungkin lansia, dengan adanya lansia itu di rumah, mereka itu akan merasa nyaman ya, akan merasa nyaman. Terusnya emosinya juga akan semakin terkendali ya. Karena apa? Karena dekat dengan orang-orang yang dicintai gitu ya. Dibanding kalau seandainya lansia itu berada di lingkungan kayak seperti rumah sakit gitu ya, itu beda sekali gitu ya, gitu seperti itu. Oke. Mami sendiri punya pengalaman nggak, Mi? Pengalaman banyak. Ada yang bisa menceritakan satu pengalaman yang pernah Mami lakukan selama home care nih ya, atau mengelola home care ya di tempat sebelumnya, yang sangat menarik dan membekas gitu, Mi. Ya itu dulu itu ada, kita tuh sampai seperti keluarga ya, sampai sekarang pun masih kita terjalin baik hubungannya, mulai dari ayahnya, anaknya, cucunya, dan sekarang saudara-saudaranya gitu ya. Jadi gitu. Jadi kedekatan kita dengan keluarga kalau seandainya perawat home care itu memang diperlukan sekali ya, harus ada chemistry ya di situ ya. Karena apa? Kalau kita untuk perawatan lansia, berarti kita layaknya seperti kita merawat ke anak kecil lagi gitu ya, karena memang dalam segi emosinya, dalam segi jelas ya fisiknya juga ya, untuk makan, untuk bergerak pun ya kita harus bantu seperti itu ya. Itu kebanyakan juga kita akhirnya kita libatkan juga ya, di dalam keluarganya harus terlibat ya, karena untuk kesembuhan juga, untuk mempercepat kesembuhan ya gitu. Karena terlihat sekali seandainya ada keluarga yang memang itu keluarganya pokoknya nitip aja lah, ada seperti itu ya. Pokoknya saya sibuk segala macam, beda dengan yang keluarganya yang terlibat, beda gitu. Itu beda sekali gitu ya. Yang ini padahal ini sama-sama nih, sepertinya perawatannya sama-sama lansia, sama-sama, tapi akan lebih cepat sekali ya. Ini yang dengan keluarga ikut terlibat gitu ya, Pi. Iya. Sama, Mi. Saya juga pernah yang cukup unik dan menarik, mungkin ya, ketika menghadapi lansia dengan demensia ya. Oh iya betul. Kalau demensia itu di lapangan dia akan banyak tingkah laku yang memang betul tadi kata Mami, kembali lagi ke anak kecil ya. Betul. Sehingga betul nggak, Mi? Kalau mau merawat lansia atau baik itu jadi perawatnya atau caregivernya, kuncinya adalah kesabaran gitu. Betul, harus sabar. Jadi yaitu karena dengan marahnya, dengan dia nggak mau makannya, ngambeknya, itu si perawat itu harus betul-betul sabar bagaimana menghadapinya gitu ya. Kadang-kadang kita bujuk tuh seperti kita ke anak kecil aja, yuk kita makan yuk gitu, sambil kalau kita datang, yuk ini saya punya ini, ayo asal mau ini gitu. Itu seperti itu, betul. Iya. Sehingga memang kalau di Green Care sendiri, perawatnya yang kita tanamkan adalah kesabaran, karena kuncinya itu ya, Mia. Dan kita juga ketika mencari petugas itu juga salah satunya sabar. Dan santun terhadap orang tua. Mungkin salah satu tipsnya untuk menjaga kesabaran dan santun saat merawat lansia itu ada nggak ya, Mi? Ada. Ya pertama kita harus berakhlak baik ya. Kalau kita berakhlak baik, insya Allah kesananya akan menjadi santun, kita akan menjadi amanah ya, kita jadi rasa ini kita diawasi nih sama Allah, bukan hanya kita bertugas demi sesuatu. Memang iya betul ya, kita bertugas ya untuk mencari reward, tapi yang pertama kita niatkan karena Allah. Toh nanti kita juga mungkin akan seperti ini ya, akan jadi pasti itu udah qadarullah ya gitu ya. Pasti itu kita akan menjadi tua. Nah, kalau kita insya Allah kita menanam dengan kebaikan, insya Allah akan membalasnya gitu. Nggak usah khawatir
nanti ada Bu Evi nih visit kita ke rumah ya gitu ya, kita harus baik-baik nih ke pasien. Enggak, jangan seperti itu ya. Walaupun tidak ada Bu Evi, walaupun tidak ada yang visitasi ke rumah, insya Allah kita berikan yang terbaik gitu ya. Makanya itu akhlak yang pertama gitu ya. Akhlak ya Mi ya. Iya. Berarti harus soleh dan Iya, soleha. betul. Ya. Kalau akhlak baik insya Allah Iya. soleh dan soleha gitu. Kalau saya sih menekankan ke petugasnya, anggap itu saudara kita. Betul. Sama tadi seperti Mami ya. Jadi ketika kita merawat lansia, anggap itu nenek kita atau orang tua kita. Kalau nenek atau orang tua kita tidak mau diberlakukan tidak nyaman oleh orang lain, maka kita juga harus memberlakukannya dengan baik gitu ya Mi ya. Itu salah satu tipsnya ya Mi ya. Tipsnya itu ya. Oke. Kemudian kira-kira nih Mi, ada nggak sih tips yang harus diketahui oleh keluarga yang mempunyai lansia? Yang pertama, karena memang ini usianya ya akan seperti dengan bayi, gimana kita seperti merawat bayi itu kita harus merasakan bagaimana pola makannya, sehat, terus bagaimana ini kebersihannya gitu, terus bagaimana aktivitasnya gitu. Yang penting itu ya. Sama mungkin salah satu juga jangan dilupakan ini untuk ibadahnya gitu ya. Nah, ibadahnya, karena di saat-saat seperti itu memang kita harus banyak mengingatkan terus, karena kan lupa ya, namanya usianya sudah lanjut, lupa. Memang sih tidak diwajibkan kalau lupa untuk sholat sepertinya gitu ya, tapi tetap aja kita mengingatkan ini waktunya duhur, ini waktunya asar gitu, kita tetap ini kan ingatkan ya gitu. Untuk pola makan juga kita sesuaikan gitu ya. Nggak mungkin dengan usia udah lansia kita kasih yang pedas atau yang asem kan gitu ya. Jadi kita sesuaikan gitu, seperti itu. Tentu sambil kita edukasi juga keluarga tentang pemeriksaan rutin ya, Mi ya. Betul. Pemeriksaan rutin, dan mungkin yang harus kita perhatikan juga adalah personal hygiene. Soalnya saya pernah Mi punya pasien, jadi pasien tersebut lansia, cuman males mandi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang tentu kita tekankan karena itu merupakan salah satu kebutuhan dasar. Betul. Selain itu, mungkin yang penting kalau misal lansianya mempunyai penyakit kali ya Mi ya, itu pengobatan. Betul, itu jelas ya, harus dicek rutin ya. Dicek rutin. Kalau memang tidak bisa ke rumah sakit, sekarang kan sudah ada Green Care nih ya, Home Care-nya sudah, insya Allah kita bisa melayani dimanapun dan insya Allah kapanpun ya gitu. Insya Allah ada dokter, ada perawat. Nah, jadi ya ibu-ibu semuanya yang mempunyai lansia yang tidak bisa datang ke rumah sakit, boleh ya memanggil Green Care datang ke rumah. Oh, ini ada ini, insya Allah. Nanti yang datang Mami. Oh, insya Allah. Amin. Kan sudah bergabung nih dengan kita ya. Insya Allah. Gitu. Jadi ya di situ kalau di rumah akan lebih nyaman ya kita ngobrolnya dibanding kalau dibawa ini ke rumah sakit. Dokter kan bukan hanya kita aja yang dilayani ya, banyak pasiennya. Betul. Kalau di rumah udah mah kita yang petugas yang datang nyaman gitu, terus kita ngobrolnya bisa inilah agak lama ya ngobrolnya gitu. Insya Allah gitu. Jadi tetap kalau yang punya ada lansia tetap itu dicek ya, memang harus rutin ya dicek ya. Apalagi yang rutin minum obat itu harus tetap, itu nggak bisa lepas ya. Seperti itu. Jadi Sobat GC, tadi dengar kata Mami, Green Care hadir, Home Care Green Care hadir untuk melindungi atau untuk membantu mengawasi perawatan lansia di rumah. Betul kayak gitu, Mi? Betul sekali. Sekarang itu ya, Mi ya, fenomena yang ada di masyarakat sekarang karena lansianya semakin banyak, tadi berdasarkan data statistik, ditambah kita tidak bisa memungkiri bahwa caregiver yang dari keluarga itu sibuk Mi. Ya. Nah, sekarang kalau misal
lansia itu tinggal di rumah suatu keluarga, kemudian keluarga lainnya sibuk karena bekerja, karena pendidikan dan sebagainya. Kira-kira nih Mi, apa sih tipsnya yang bisa dibagikan ke keluarga? Selama saya bergabung di Green Care ya, ini yang di Green Care, alhamdulillah kemarin itu kejadiannya di minggu ke belakang ya, pekan ke belakang, dia ceritakan keluarganya, Bu, saya tuh sibuk, saya nggak bisa merawat nenek saya, terus saya tuh harus ke sini, semuanya anak-anak sibuk, ini bagaimana ya? Akhirnya kita memberikan solusi ya, gitu. Insya Allah kalau di Green Care itu ada namanya caregiver atau POS ya, pendamping yang sakit, itu insya Allah ada, yang mereka memang sudah dilatih. Saya lihat juga memang bagus ya, walaupun saya di sini baru sebulan kurang, pas saya visitasi juga bagus sekali, mereka ya sopan, ramah gitu ya, terus ya amanah gitu ya, insya Allah. Dengan apalagi ini kan di rumah itu tidak ada keluarga ya, tidak ada keluarga, yang memang semuanya dipercayakan sama si POS itu, pendamping yang sakit itu. Ya di situ ditanamkan kejujuran tuh di situ ya. Karena tidak mungkin ya di rumah tuh tidak ada apa-apa, pasti banyak apa-apanya ya, gitu, tidak mungkin ya. Tapi alhamdulillah ya, ya mereka kemarin juga pas laporan sudah selesai merasa puas gitu ya dengan layanannya gitu. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Ya, jadi intinya Mami juga merekomendasikan perawatan lansia, orang tua, kakek atau nenek dari Sobat GC semua di Home Care Green Care. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Home Care Green Care ini tidak hanya menyediakan layanan home visit, kunjungan-kunjungan, tetapi kami juga menyediakan layanan homestay ya Mi ya? Betul, homestay namanya ya. Dan homestay atau Home Care Green Care ini suatu instansi yang profesional, suatu instansi untuk pelayanan home care yang profesional. Karena apa? Karena ada di bawah suatu klinik. Betul, ya, betul. Karena kan hubungannya nanti dengan kesehatan ya, betul, Mia. Betul. Ketika misal kelebihannya di kita itu, ketika misal ada gangguan terhadap kesehatannya, kita bisa langsung konsultasi dengan dokter yang ada di klinik. Kemudian ketika ada terapi yang ditulis oleh dokter gitu ya, diinstruksikan oleh dokter klinik, kita sudah punya apotik Green Care, sehingga terintegrasi nih, ya, terintegrasi. Kemudian sebisa mungkin kita juga akan memberikan edukasi mungkin ya nih, tentang kesehatan itu melalui yang supervisi tadi, yang masuk ya. Kemudian keluarga juga bisa bebas konsultasi ya, kalau anggota keluarganya, lansianya itu dirawat oleh Home Care Green Care. Betul. Iya. Satu lagi, kita kan selain punya pendamping yang sakit POS, kita juga ada fisioterapi juga ya. Fisioterapi juga ada, dokternya udah jelas bisa visit, pemeriksaan laboratorium ya, Bu Epi ya. Mungkin kedepannya kita mungkin akan ada namanya visit kerohanian di BP ya. Visit kerohani insya Allah ya, kita udah ada sih Mi sebenarnya Mi. Udah ada, tapi kita tinggal masih ini aja ya, kita perbaiki lagi ya. Iya, karena memang betul ya Mi ya, kalau sudah lansia seperti itu, tidak hanya fisiknya aja yang harus kita isi, harus kita pertahankan kesehatannya, tapi yang pentingnya juga adalah spiritual ya, spiritualnya ya. Dan spiritual itu Sobat GC tidak hanya berhubungan dengan bagaimana seseorang berhubungan dengan hal yang sangat tinggi, yaitu Allah atau Tuhan gitu ya, tapi spiritual juga hubungannya adalah bagaimana kedekatan dari kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi support system ya Mia, sehingga sebenarnya nyambung gitu ya, home care untuk lansia dengan kebutuhan ya. Nah, kira-kira Mimi bisa ngasih
tips nggak? Bagaimana sih kalau misal Sobat GC semua ingin mencari pelayanan atau menjaga lansia yang ada di rumahnya apabila tetap sehat. Iya, biar tetap sehat dan terjaga dengan baik, atau seperti apa gitu instansinya Mi yang disarankan? Saya sarankan 100% hubungi saja Green Care ya. Insya Allah kita memberikan yang terbaik, kita memberikan yang amanah, insya Allah kita memberikan bagaimana ada rasa puas dari keluarga. Insya Allah kita perbaiki juga kalau memang ada yang kurangnya. Ya, iya. gitu ya. Betul ya Mi Iya. ya. Tuh, Mami aja memilih Green Care untuk bergabung. Ayo Sobat GC, ditunggu ya kalau memerlukan layanan untuk menjaga lansia di rumah, bisa menghubungi kami ya. Nanti di akhir acara ada nomor WA-nya ya Mi, Boleh, kontaknya boleh. ya. Iya, silakan, Oke. silakan. Nanti kontaknya langsung dijawab oleh Mami ya. Insya Allah. Jangan ragu-ragu kalau ada pertanyaan tentang lansia, Betul. ya, insya Allah kita akan menjawab. Kalaupun yang tidak bisa kami jawab, ya, nanti kita akan teruskan kepada dokter Ya. khusus ya, Mi ya. Iya, dokter yang menangani. Ya, baik. Mungkin sebelum kita tutup, ya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dulu. Seperti kita ketahui bahwa jumlah lansia itu semakin hari kecenderungannya, trennya itu semakin meningkat, ya, sehingga mungkin di rumah Sobat GC sekalian itu ada lansia, ya, dan yang harus diperhatikan selain pemenuhan kebutuhan fisiknya, juga pemenuhan kebutuhan spiritual. Ya, apa saja yang harus kita perhatikan untuk memenuhi kebutuhan fisik atau kesehatan dari lansia? Tadi seperti yang disebutkan, pola makan sehat. Ya, usahakan lansia ini makan sesuai dengan TKTP namanya ya, tinggi kalori, tinggi protein. Kemudian berikan makanan yang berserat. Ya, untuk apa? Karena sesuai dari fisiologi lansia, biasanya lansia itu mengalami konstipasi, ya, sehingga kita akan menstimulus dengan pemberian makanan atau diet yang tinggi serat, ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah berikan aktivitas, atau kalau kita sebutnya adalah terapi okupasi sekecil apapun, ya, sehingga lansianya bisa beraktivitas. Ini sangat baik untuk kesehatan, terutama untuk otot dari lansia, ya, melatih aktivitas fisik ringan, ya. Begitu juga lansia ini kita latih untuk aktivitas memorinya ya Mi ya. Dalam artian kalau mungkin yang muslim gitu ya, dengan membaca Quran ya, kemudian menghafalkan surat-surat pendek, itu juga sebenarnya sudah stimulus ya Mi ya. Betul. Itu. Kemudian jangan lupa pemeriksaan kesehatan rutin. Jadi lansia ini kita periksa secara berkala ya Mi ya. Berkala. Kalau misal dekat dengan Posbindu, Anda bisa menghadiri ke sana. Tetapi kalau misal ada kendala, jangan lupa Anda bisa panggil Green Care ya Mi ya. Kemudian yang penting juga pertahankan atau jaga selalu kesehatan pribadi, ya, minimal mandi, ya, sehari sekali, nggak apa-apa ya Mi ya? Nggak apa-apa sih, harusnya 2 kali ya, tapi nggak apa-apa ya, karena terus jangan lupa pakaian juga ya, yang nyaman, yang menyerap keringat, ya, karena ini juga akan berpengaruh terhadap spiritual ya Mi, betul. psikologisnya ya, ya,
biar apalagi kalau misal bekas pejabat ya Mi. Iya, dia pasti pengennya tampilnya ya gitu. Tampilnya tetap Iya. ya. Ya, Gitu. kemudian apabila lansia tersebut memiliki penyakit kronis yang mempunyai terapi rutin, nah ini harus diperhatikan oleh anggota keluarga yang lain. Betul, ya. betul. Contoh pada lansia yang mempunyai penyakit darah tinggi ya Mi ya. Tinggi, diabetes ya. Diabetes terutama yang banyak itu betul, ya Mi ya. ya. Itu. Dan kunci untuk merawat lansia adalah sabar. Ya. Sabar ya, sabar. Ya. Di mana sabar itu tidak ada batas. Betul. Ya, karena tadi kata Mami, nanti pada suatu saat akan ada di kondisi seperti itu. Ya, akan menjadi lansia. Sehingga kalau teman-teman memperlakukan orang tua kita, kakek kita atau nenek kita dengan baik, ya, ini akan berbalik ya Mi ya, menurut Allah ya. Iya, akan berbalik ke kita. Akan berbalik ke kita. Iya. Ya. Dan itu kunci utama dalam merawat lansia, sabar. Iya. Ya, karena ketika kita merawat lansia sama seperti merawat anak kecil. Ya. Karena itu sudah qadarullah, kita juga nanti seperti itu kalau menjadi lansia. Ya, itu mungkin tip-tip yang harus diperhatikan oleh lansia, oleh keluarga dalam merawat lansia. Ya. Dan yang terakhir, apabila sobat GC semua memerlukan perawatan lansia di rumah karena kesibukan sobat-sobat GC di luar gitu ya, jangan lupa hubungi kami ya, hubungin kami lewat nomor WA yang nanti akan ada di akhir podcast ini. Insya Allah kita akan memberikan pelayanan yang profesional, ya, pelayanan yang dibutuhkan sesuai dengan yang diperlukan oleh lansia. Ya, jangan lupa sobat GC. Baik, begitu mungkin sobat GC sekalian, kita pamit ya Mi ya, pada sobat GC. Terakhir seperti biasa ya, untuk sobat GC semua ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Ya, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum.